Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GEMI Kanaan Medan Selatan di hari ini Selasa 22 April 2025. Mari siapkan hati kita ke mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau. Memulai hari baru ini, memulai segala aktivitas kami mau lebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu yang akan kami dengarkan mempengaruhi segenap kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya hanya membaca ayat 1 demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-Nya. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kitab Ulangan ini ketika kita membacanya secara utuh, di sini berulang kali umat Israel diingatkan terus-menerus akan kebesaran Tuhan. Sesungguhnya jika kita sudah melihat kebesaran Tuhan dalam banyak faktor, baik kebesaran Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, secara kelompok, atau di tengah-tengah keluarga kita. Kebesaran Tuhan dinyatakan lewat kasih-Nya yang begitu luas, yang begitu mendalam, yang tinggi, yang mencakup semua umat manusia. Kasih Tuhan, kebesaran Tuhan melebihi batas-batas fisik, budaya, dan sosial. Kasih Tuhan itu merupakan sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Demikianlah kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Namun jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita perlu memahami, merespon kebesaran Tuhan, kita harus memiliki kasih sebagai dasar untuk taat. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, yaitu adanya sebuah penyangkalan diri. Itu bahagian dari konsekuensi dari sebuah ketaatan. Inilah yang berusaha dihindari banyak orang, karena kebanyakan orang maunya hidup sesuka hati, tidak mau diatur, dan tidak menuruti segala, dan kecenderungan menuruti segala keinginan daging. Kalaupun orang mau taat, dilakukan sering sekali karena keterpaksaan, karena takut terkena sanksi. Ketaatan yang seperti ini bukanlah ketaatan yang didasari oleh kasih. Dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari sebuah ketaatan, yaitu dimulai dengan mengasihi. Orang yang mengasihi pasti melakukan. Jadi ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan kasih. Karena itulah Kristus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi sangat jelas dasarnya adalah kasih. Jika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan tersebut dan akan terasa ringan, akan terasa tidak terlalu berat. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti segala perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Jadi ketaatan juga berkaitan erat dengan penundukan diri. Tadi saya sebut penyangkalan diri, yaitu tindakan sukarela dari seseorang untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Saya ulang, bicara tentang ketaatan, jika itu berdasarkan kasih, itu adalah sebuah tindakan sukarela, bukan paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena takut terkena sanksi, tetapi sebuah tindakan sukarela dari seseorang untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Jadi ketaatan adalah hal yang mutlak, hal yang mutlak. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana keputusan kita hari ini? Keputusan kita, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau taat, maka ketaatan kepada Allah dasarnya adalah kasih. Kasih Allah yang begitu luas,
kebesaran Tuhan yang sudah dinyatakannya kepada kita, biarlah itu yang menuntun kita untuk taat kepadanya. Mari bersama kasih sebagai dasar ketaatan. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk taat melakukan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami taat senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, bahkan perintah-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami dapat melakukannya secara sukarela ketika kami memiliki dan merespon kasih Allah yang begitu dalam, kasih Allah yang begitu luas, kasih Allah yang sempurna dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami mau hidup taat di dalam kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami. Bapa yang baik, segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Setiap apa yang kami pikirkan dan kerjakan Tuhan berkati, sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami menjadi saksi Tuhan, nama-Mu kami mau muliakan sepanjang hari ini. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan, seluruhnya sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam setiap jenjang pendidikannya. Engkau yang memberkati sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan anak-anak kami, pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, membuka jalan berbelas kasih-Lah Engkau Bapa, memberikan pekerjaan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap anak-anak kami yang sekarang ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Bapa yang di sorga, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahi usia yang indah, umur yang panjang. Berkatilah mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan sukacita. Biarlah mereka terus semakin setia kepada Tuhan. Di usia yang sudah lanjut, mereka tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Siapapun mereka Bapa, hadir Engkau melawat dan memberikan kekuatan. Kami berdoa terus untuk pemulihan dari inang nyonya hutapea boru hutauruk. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Kami terus menyerahkan Bapak Ramses Tampu Bolon, Tuhan juga yang berkarya untuk menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesehatan kepadanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.